Pemirsa, Dirjen Pembiayaan dan juga Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah. Sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11%. Posisi utang pemerintah terus meningkat hingga pertengahan 2026. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah atau setara 41,26% terhadap PDB. Posisi tersebut meningkat dibandingkan akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar 9.920,42 triliun rupiah. Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11% dengan nilai 8.966,79 triliun rupiah. Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman mencapai 12,89% atau sebesar 1.326,90 triliun rupiah. Meski terus meningkat, rasio utang pemerintah hingga Juni 2026 masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB. Pemirsa, ada yang menarik dalam sidang tahunan yang digelar pada hari kemarin. Kali ini Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 tamu spesial ke gedung DPR MPR RI. Ini hadir bersama kita. Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 orang dari berbagai elemen masyarakat untuk menghadiri sidang tahunan MPR DPR RI serta sidang bersama dengan DPD RI. Beberapa tamu diantaranya adalah anak-anak dari sejumlah daerah seperti Christine Belo. Terima kasih. Kemudian tidak hanya itu, Presiden juga mengundang Rizky, siswa sekolah rakyat yang terus berjuang mengejar cita-cita di tengah keterbatasan. Rizky pernah mengayuh sepeda. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa menepis anggapan bahwa pemerintah memburu pengusaha kontrakan terkait dengan pajak penghasilan. Menurutnya terkait dengan pajak kontrakan adalah perlakuan pemungutan pajak penghasilan biasa. Nggak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan gitu. Biasa aja bisa siswa. Ya. Tapi kan normalnya kalau ada income ya bayar pajak. Itu kan biasa. Cuman kalau apakah kita akan ngejar kontrakan? Nggak ada perintah seperti itu. Jadi bukan pajak baru dan... Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan MK tentang pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Supratman, putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum terkait dengan pidana yang menyangkut harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal penghinaan Presiden. Menurut Supratman, putusan MK semakin mempertegas aturan yang sudah ada. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden. Hal itu disampaikan Supratman saat menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di Kompleks Parlemen. Undang-undang KUHP kita sebenarnya itu sudah maksudnya sama, ya kan? Cuman MK mempertegas bahwa hanya Presiden dan Wakil Presiden yang boleh melaporkan. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya lebih mempertegas dari apa yang diatur di KUHP sebelumnya. Malah bagus, kita dukung. Jadi tidak ada tafsir-menafsir lagi bahwa kalau terkait dengan pasal penghinaan yang terkait dengan harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden, maka Presiden dan Wakil Presiden sendiri yang harus melaporkan. Saya rasa clear kok putusan MK-nya. MK sebelumnya memutuskan dugaan tindak pidana penghinaan hanya bisa diproses secara hukum jika dilaporkan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu ditegaskan oleh MK lewat putusan yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Amrina Rida, Hoirudin Ayus melaporkan. Pemirsa, otoritas Italia terus memantau erupsi Gunung Etna yang mengeluarkan lava pijar menuruni lereng gunung. Sindo Siang akan segera kembali.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berani menjadi penentu harga untuk komoditas strategi nasional dan juga menolak jika harganya diatur oleh negara lain. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan dan RAPBN tahun 2027 di Kompleks Parlemen pada Jumat sore. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri. Pemirsa kesal dengan pelaku korupsi MBG, Presiden Prabowo Subianto menyebut mereka biadab. Prabowo juga menilai para koruptor di tubuh MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Nilai tambah. Kekesalan Presiden Prabowo Subianto kepada para pelaku korupsi MBG tidak terbendung. Menurutnya, selain tidak pantas dihormati, pelaku korupsi MBG adalah orang-orang biadab. Tidak hanya itu, Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Kemarahan Presiden beralasan, pasalnya program unggulan makan bergizi gratis disusupi para pelaku korupsi. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah para petinggi di Badan Gizi Nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan dua wakilnya, Sony Sonjaya juga Lodoik Pusung. Ketiganya disebut terlibat praktek jual beli titik dapur MBG hingga penjualan food tray. Belakangan, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain dari pihak swasta, termasuk 1 orang jenderal polisi. Walaupun disusupi pelaku korupsi, Presiden tidak berhenti melanjutkan program makan bergizi gratis. Presiden lalu melantik Nani Estiang sebagai Kepala BGN baru. Setelah Nani mengundurkan diri, kini Badan Gizi Nasional dinakodai pimpinan baru, yakni Sudaryono. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesehatan rakyat Indonesia menjadi prioritas untuk memajukan bangsa. Salah satu yang akan diperbaiki adalah perbaikan puskesmas di seluruh daerah Indonesia. Puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027 pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah.
tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat. Sebelumnya dalam sidang tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintahannya telah berhasil membuat 121 kebijakan transformatif dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menjabarkan kinerja pemerintahannya. Prabowo menyebut telah berhasil mengatasi masalah yang selama puluhan tahun tidak terselesaikan melalui keputusan yang berani dan melahirkan 121 kebijakan transformatif. Di antaranya adalah melakukan swasembada pangan, program makan bergizi gratis, turunnya harga pupuk, peningkatan pertumbuhan ekonomi, nilai investasi yang terus meningkat, pembenahan BUMN hingga kenaikan gaji hakim. Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan realisasi investasi di Indonesia di tahun ini meningkat dari tahun lalu, yakni sebesar 1.010 triliun rupiah dengan 1,4 juta lapangan kerja baru. Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,61% tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.400
triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61%. Dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan.